Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, saat ini mari kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan lawatannya.
menanti-nantikan kebenaran firman-Nya. Tenangkan hati dan pikiran kita. Tanggalkan setiap beban, persoalan, tantangan, dan masalah, apapun bentuknya. Kita mau belajar untuk menanggalkan itu semua. Dan kita mau belajar untuk mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di sorga saja. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami mau menyediakan waktu untuk duduk diam di kaki-Mu ya Allah. Kami mau tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Ya Bapa, maafkan ketidaktepatan hidup kami. Apapun yang Bapa temukan dalam kehidupan kami, yang kami lakukan itu tidak patut, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Ampunilah kami semua. Supaya ketika kami duduk diam di dalam hadirat-Mu, menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami semua ada dalam kesucian kekudusan Allah. Roh Kudus Tuhan kiranya mengurapi setiap kami dan memberikan kepada kami hikmat pengertian dari setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu ini hanyalah alat ya Bapa. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Jika Roh Kudus Tuhan tidak menaruh perkataan dalam mulut hamba untuk disampaikan. Layakkanlah hamba di hadapan-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan kebodohan hamba. Kiranya Bapa menambah-nambahkan hikmat supaya hamba dapat berbicara penuh dengan hikmat Allah. Menyampaikan isi hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya, kita tidak boleh membiarkan kehidupan kita terus terikat dengan dunia ini. Karena kalau kita tetap terikat dengan dunia ini, berarti kita akan hidup dengan cara hidup dunia. Ya. Padahal firman Tuhan katakan, kita tidak boleh sama dengan dunia ini, kita harus berbeda dengan dunia ini. Nah, jika kita harus berbeda dengan dunia ini dan sampai saat ini ternyata dalam perjalanan kehidupan kita masih memiliki cara hidup dunia, gaya hidup dunia. Keadaan inilah yang seharusnya kita perkarakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus diperkarakan? Artinya, kalau kita tahu kita masih hidup dengan cara hidup dunia, gaya hidup dunia, sedangkan kita tahu bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh hidup sama seperti dunia ini, kita harus berbeda dengan dunia ini, maka kita harus berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan kehidupan dunia ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa sampai saat ini kita belum mau berjuang atau kita belum sungguh-sungguh berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan kehidupan dunia ini? Kenapa? Karena sebenarnya selama ini kita merasa bahwa dunia inilah yang memberikan kebahagiaan bagi kehidupan kita. Karena selama ini kita sudah terlanjur hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya,
Jadi kita semakin terikat. Itulah yang membuat kita sulit melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Karena kita sudah terlanjur menjadikan dunia ini sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Nah, saya mau katakan, hidup sebagai orang percaya berarti harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita tidak boleh hidup sama seperti dunia ini. Nah, jika demikian kita harus berusaha, kita harus berjuang supaya bisa melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain, saudaraku, untuk bisa melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini. Tidak ada cara lain selain kita harus mau menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Sekali lagi saya ulang, tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini selain kita harus berani atau kita harus mau untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Tuhanlah satu-satunya kesenangan hidup kita. Tuhanlah satu-satunya kesukaan hidup kita, saudaraku. Nah, persoalannya adalah Tuhan tidak kelihatan. Itu persoalannya. Tuhan tidak kelihatan, sedangkan selama ini kita hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Itu bisa terjadi karena apa yang ingin kita nikmati itu terlihat nyata dengan mata jasmani kita ini. Jadi itulah yang kita pilih, itulah yang kita nikmati selama ini, saudaraku. Saya harus katakan, orang percaya yang hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, ia tidak akan mungkin bisa menikmati Tuhan. Sekali lagi, orang yang hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, ia tidak akan mungkin bisa menikmati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Tetapi sebagai orang percaya, sekalipun kita tahu Tuhan tidak kelihatan, artinya kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata jasmani kita, tetapi kita harus berani. Kita harus berani mengambil satu keputusan untuk menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita, satu-satunya kesenangan hidup kita, satu-satunya kesukaan hidup kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Kalau kita mau menikmati Tuhan, kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita, kesenangan hidup kita, kesukaan hidup kita. Tidak ada cara lain selain kita harus hidup dengan iman yang benar. Ya, kita harus memiliki iman yang benar. Kita harus memiliki percaya yang benar. Artinya begini, sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata jasmani kita saat ini, tetapi karena iman kita itu adalah iman yang benar, memiliki percaya yang benar, maka dengan mata iman kita tetap percaya Allah itu ada. Sekalipun Allah itu tidak terlihat dengan kasat mata jasmani kita, tetapi iman kita berkata, kita percaya benar bahwa Allah itu ada. Dia Allah yang maha hadir. Dimanapun kita berada, di situ dia ada. Saudara, kalau kita tidak mau melatih iman kita supaya bertumbuh menjadi iman yang benar, percaya yang benar, dan kita bisa meyakini benar bahwa Allah itu ada, maka sekalipun kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, atau sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sama seperti orang yang hidup tanpa iman. Dan firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan itu, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau saya katakan tadi kita harus memiliki iman yang benar, itu berarti bukan sekedar percaya atau bukan sekedar meyakini bahwa Allah itu ada. Tetapi kalau kita memiliki iman yang benar, maka kita juga akan merasakan atau mengalami kehadiran Allah di dalam setiap gerak kehidupan kita. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa untuk mengalami Allah secara nyata, untuk merasakan kehadiran Allah di dalam setiap gerak kehidupan kita, hal itu tidak bisa diajarkan secara teori, tidak bisa. Tetapi untuk mengalami Allah secara nyata, kita harus memberi diri untuk setiap saat mau menyediakan waktu duduk diam di kaki Tuhan, ya, bergaul dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan terus-menerus di dalam hadirat-Nya. Kita mau terus belajar untuk tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan terus belajar untuk mengingini Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain yang kita ingini selain Tuhan saja. Dan itulah yang akan membuat kita setiap saat ingin mencari wajah Tuhan. Tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Mau terus menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun pada awalnya kita seperti tidak merasakan apa-apa. Karena kita belum memiliki kepekaan akan kehadiran Tuhan. Kita belum merasakan apa-apa. Tetapi kalau kita terus-menerus melatih diri kita, merindukan Tuhan lebih daripada apapun, maka sampai pada titik tertentu, kita akan mulai merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Ada sukacita yang luar biasa yang akan kita rasakan. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan bahwa kita perlu melatih iman kita. Melatih percaya kita, saudaraku. Artinya kita harus benar-benar belajar untuk percaya, untuk meyakini bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha hadir. Sehingga ketika kita benar-benar percaya bahwa Dia adalah pribadi yang maha hadir, Dia ada dimanapun kita berada, maka kita akan mulai terbiasa untuk membangun hubungan yang benar-benar melekat dengan Tuhan. Hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita benar-benar memiliki iman, percaya yang benar, kita merindukan Tuhan lebih daripada apapun. Kita juga harus percaya ketika kita merindukan Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Ketika kita mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan hidup kita, kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, maka percayalah, Bapa di sorga pun begitu merindukan anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau mencari wajah-Nya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, di dalam Ibrani 11 ayatnya yang kelima, dikatakan karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya setiap saat kita harus melatih diri kita, ya, melatih diri kita untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan secara benar. Orang percaya yang mau terus membangun persekutuan dengan Tuhan secara benar, maka ia akan mengalami pertumbuhan rohani secara signifikan, ya. Atau dengan kata lain, semakin hari kerohaniannya akan semakin menjadi dewasa. Semakin menjadi dewasa rohani. Dan semakin bisa merasakan keindahan Tuhan.
lewat sukacita dan damai sejahtera yang Allah berikan ketika kita berada di hadirat Tuhan. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, sekalipun kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kenapa sampai saat ini rasanya begitu sulitnya kita mengalami Tuhan? Dan bahkan boleh dikatakan hampir-hampir kita tidak pernah merasakan mengalami Tuhan secara nyata ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya sederhana. Karena selama ini kita hanya memberikan hati kita untuk terikat dengan dunia ini. Ya, kita memberikan hidup kita untuk terikat dengan dunia ini. Kita tidak pernah memberikan kehidupan kita untuk terikat dengan Tuhan, saudaraku. Kenapa kita tidak mau terikat dengan Tuhan? Karena kalau kita memberikan hidup kita terikat dengan Tuhan, kita takut tidak bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Keterikatan kita dengan dunia ini membuat kita memiliki begitu banyak obsesi di dalam hidup ini. Begitu banyak keinginan yang kita miliki ketika kita terikat dengan dunia ini. Kita melihat orang lain yang memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita. Kita juga ingin memiliki kehidupan seperti itu. Ingin hidup di dalam kekayaan, kelimpahan, kemewahan. Ingin menikmati berbagai fasilitas hidup duniawi, saudaraku. Yang kita anggap itu membahagiakan, itu menyenangkan, itu menyukakan hati kita. Semua itu menjadi obsesi dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya sampai titik tertentu ketika kita tidak bisa mencapai semua itu, kita merasa lelah, kita merasa kecewa. Lalu ujung-ujungnya mempersalahkan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi obsesi hidup kita. Cara hidup seperti ini yang pada akhirnya membuat ada begitu banyak orang Kristen atau orang percaya atau anak-anak Tuhan berbalik meninggalkan Tuhan. Padahal kalau kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita, satu-satunya kesenangan hidup kita, satu-satunya kesukaan hidup kita, lalu kita terus-menerus berjuang, melatih diri untuk mencari Tuhan, mencari wajahnya setiap hari, kita mau datang kepada Tuhan, maka di dalam Tuhan kita akan menemukan sukacita damai sejahtera Allah yang luar biasa. Bahkan kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Saudara, itulah kenapa kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Matius 11, kalau kita melihat ayat 28, ya, firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kenapa dikatakan marilah kepadaku? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini panggilan Tuhan, saudaraku, kepada setiap orang. Persoalannya adalah selama ini kita tidak mau merespon panggilan Tuhan. Kita mau tetap hidup mengikuti kehidupan dunia ini, gaya hidup dunia ini, cara hidup dunia ini. Jadi kalau firman Tuhan katakan marilah kepadaku semua yang letih lesu. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita letih lesu? Ya, jawabannya sederhana. Karena kita memiliki begitu banyak keinginan, kita memiliki begitu banyak obsesi hidup, kita memiliki begitu banyak cita-cita yang ingin kita capai demi memuaskan hawa nafsu diri kita. Dan kita tidak bisa mencapai semua itu. Pada akhirnya hal itulah yang membuat kita menjadi letih lesu. Itulah yang membuat beban berat di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memanggil kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Artinya di dalam Tuhan, kelegaan yang akan Tuhan berikan kepada kita berbeda dengan apa yang dunia berikan selama ini, saudaraku. Apa yang dunia berikan itu sifatnya sementara, tetapi kelegaan di dalam Tuhan akan membawa kita sampai masuk kepada kehidupan yang kekal.
Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Hanya orang yang mau berjuang melepaskan dirinya dari keterikatan dengan dunia ini, lalu menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidupnya, menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan hidupnya, menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidupnya, maka di dalam Tuhan itulah ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, menemukan kelegaan yang sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini kita mau benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, kesukaan kita? Saudara harus menjawab ini dengan jujur. Saya ulang sekali lagi. Persoalannya sekarang adalah apakah saat ini kita mau menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, kesukaan hidup kita. Kalau kita mau, maka ambillah keputusan untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Datanglah kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita tidak lagi terikat dengan dunia ini, tetapi kita mau berjuang untuk melepaskan diri dari kehidupan dunia ini. Dan kita akan menemukan ketenangan yang sejati, kebahagiaan hidup yang sejati di dalam Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa. Kita menyerah di dalam tangan Bapa. Dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah hidup kami semua, dan memberkati kehidupan kami semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.